Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Muhi ya dalam channel membahas seputaran penyakit asam lambung. Ya, asam lambung, apa itu asam lambung? Yaitu penyakit ya mayoritas yang diderita oleh banyak masyarakat Indonesia ya, khususnya di Jawa Barat. Asam lambung pasti sembuh. Intinya kita yakin asam lambung pasti sembuh ya. Yang pertama yang bisa menyembuhkan asam lambung yaitu diri kita sendiri ya. Jadi bukan dokter, bukan obat, bukan bidan, bukan suster ya. Jadi diri kita sendiri yang bisa menyembuhkan lambung kita ya. Dulu saya ketika sebelum terserang penyakit lambung ini, yaitu terserang dulu penyakit gejala tipes ya pada tahun 2019 ya, tepatnya tanggal 2 November 2019. Sudah hampir setahun lebih saya menderita penyakit asam lambung. Kenapa jadi penyakit gejala tipes bisa kena asam lambung? Memang sebelum saya mempunyai riwayat penyakit gejala tipes, dulu waktu masih kecil saya juga sudah kena penyakit MAH atau penyakit asam lambung. Kenapa penyakit asam lambung ini bisa ada kaitannya dengan penyakit gejala tipes ya? Sebab ketika kita mengalami penyakit asam lambung gejala tipes, itu bakteri Heliobacter pylori ada di sekitaran usus kita ya. Kemudian jika sudah masuk ke dalam lambung, maka akan sedikit susah untuk melawannya ya. Maka sedikit susah untuk melawannya. Makanya kalau hanya mengedit, makanya kalau ada orang yang terkena gejala tipes itu sudah pasti terkena penyakit asam lambung ya, karena tipes adalah dari lambung juga ya. Jadi kalau kita kurang makan, otomatis kita akan mengalami lemas, perih, kemudian sering pusing dan lain-lain. Asam lambung pasti sembuh asal kita yang pertama itu bisa mengobati atau diobati oleh diri kita ya. Saya dulu waktu recovery atau pemulihan, saya paksakan untuk olahraga ya, olahraga lari, sepeda ya, walaupun setelah kita mengalami mengeluarkan banyak keringat itu biasanya agak ada keringat-keringat yang gak enak atau dingin ya. Jadi intinya yang pertama kita harus refresh, jadi otak kita itu jangan banyak pikiran ya. Karena kata beberapa mentor saya bahwa pikiran itu adalah lambung yang kedua ya, atau good brain exists gitu kan kalau kata Kang Rohimatnya. Kemudian yang kedua ya, jangan sekali-sekali mengkonsumsi pantangan kalau kita masih dalam keadaan sakit ya. Ya, saya dulu waktu itu mutih sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan itu makanya cuma pakai sayur bening, kemudian ikannya juga direbus, tahu ya, tanpa minyak pokoknya. Jadi jangan sekali-sekali makan yang pantangan. Yang kedua, jangan makan yang pedas ya, karena yang berkaitan dengan lambung. Kalau kita memakan makanan yang pedas itu produksi asam lambung sangat tinggi ya. Yang pertama yang sudah saya rasakan adalah panas di lambung. Yang kedua ada mau muntah atau mual itu. Yang ketiga BAP kita akan menjadi mencret ya. Kemudian jangan juga mengkonsumsi yang terlalu asin ya, karena asin ini juga bahaya terhadap organ yang lain ya. Jangan takut, asam lambung, MAH ya, dispepsia pasti sembuh asalkan kita mau berusaha, asalkan kita serius untuk ingin sembuhnya ya. Kecuali emang kita
nggak mau sembuh ya. Jadi kalau kita nggak mau sembuh ya itu semua bergantung pada diri kita. Apa kita mau sembuh atau kita mau kayak gini terus selamanya ya. Yang ketiga, silahkan kalian coba-coba beranikan ya. Istilahnya begini, orang yang mempunyai penyakit asam lambung biasanya suka ada anxiety atau ketakutan berlebih. Dulu waktu saya masih sakit, itu ke kamar mandi pun saya sering diantar oleh istri saya karena saking takutnya ya. Semalaman tidak tidur, padahal mata udah ngantuk tapi nggak bisa tidur, malah keringat dingin. Malah keringat dingin. Silakan ya, ikuti saja apa maunya, jangan sengaja ditidur nggak usah, ikuti saja ya alurnya seperti apa. Nanti juga kelamaan dia ngantuk, lelah, akhirnya tidur dengan sendirinya. Pertama kali saya pulang dari rumah sakit dulu, semalam saya tidak tidur ya, dari jam 4 sore ditidurin nggak bisa tidur, kemudian sampai jam 4 pagi nggak bisa tidur, akhirnya tidur jam 5 ya, bangun-bangun jam 8, cuma 2 jam, makanya sekarang juga ini sudah setahun ya, sudah recovery, sudah sembuh lah, sudah sembuh segini, sudah sembuh. Kalau kurang tidur pasti yang pertama ada mual ya, disertai muntah. Itu aja sih yang sekarang saya alami ya. Kalau umpamanya kurang tidur pasti muntah. Yang keempat, biasakan puasa Senin Kemis ya. Karena kenapa saya bicarakan membiasakan puasa Senin Kemis, itu dapat melatih lambung kita agar lebih baik ya. Jadi lambung ini ya, kalau kita puasa itu diibaratkan kita tidur 8 jam. Jadi bisa mengganti sel-sel yang ada di dalam lambung kita yang sudah mati. Jadi mengganti sel-sel yang ada di lambung kita yang sudah mati, diganti dengan yang baru. Kalau saya mah biasanya dibiasakan puasa Senin Kamis. Kalau dulu sih, kalau masih parah-parahnya biasanya yaumul bid. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak ya. Jadi jangan lupa puasa. Ingin sembuh? Kalau ingin sembuh, ya itu silahkan jalani apa yang saya katakan. Insya Allah saya sembuh. Insya Allah kita sembuh. Insya Allah masyarakat Indonesia sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.